Oke, baik, kita jumpa lagi di Peri Dunia Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat tani, kali ini kita akan bahas tentang harga kopi di tahun 2025 ini. Ini termasuk kabar baik ya sahabat tani ya, dimana sudah banyak muncul berita, bahkan di salah satu berita CNBC ya, yang terkenal. Biasanya segala informasi itu lebih real ya dari situ, dari berita CNBC. Jadi dimana di tahun 2025 ini sampai di tahun 2020 berikutnya ya kan, ini harga kopi diperkirakan akan naik terus sahabat tani. Loh kenapa gitu Pak? Nah jadi ada beberapa faktor kenapa harga kopi itu bisa naik sahabat tani. Jadi yang pertama adalah biasanya produksi sahabat tani, dimana produksi di setiap tahunnya, produksi tahunan kita bilang ya, baik itu ekspor ya, ekspor, kita cerita ekspor bukan cerita impor ya, kita ekspor dari Indonesia ke mancanegara sana, itu permintaan dari luar negeri itu semakin banyak ya tentang kebutuhan kopi ya, karena penikmat kopi saat ini di seluruh dunia ini meningkat tajam sahabat tani. Bahkan sudah banyak juga orang tahu ya manfaat minum kopi ya, dan khasiat-khasiat minum kopi. Namun yang namanya berlebihan pasti ada negatifnya ya, ada dampak buruk sahabat tani. Tapi kita tidak bicara tentang kesehatan saja ya. Oke sahabat tani, itu masalah produksi ya. Di saat stok atau di saat masa panen di setiap daerah, khususnya di Indonesia ini, mengalami penurunan, maka permintaan pasar pembeli kopi itu akan naik sahabat tani. Sama seperti halnya sawit ya. Buah sawit di saat lagi banyak melimpah di seluruh daerah, seluruh Indonesia banyak buah sawitnya, biasanya harga menurun. Kenapa? Karena stok melimpah ya, stok melimpah. Yang kedua, pengiriman mandek. Nah pengiriman mandek ya, nah jadi itu makanya ada kaitannya dengan produksi. Nah seperti itu. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia itu penghasil kopi terbanyak nomor 3 di dunia sahabat tani ya, dan di posisi 1 masih ada di Brazil sahabat tani. Walaupun kita tahu di Brazil saat ini di sana mengalami embun buku yang merusak tanaman kopi mereka hingga puluhan hektar sahabat tani. Jadi bagaimana negara penghasil kopi terbesar dunia seperti Brazil bisa mengalami penurunan akibat faktor iklim yang tidak menentu hingga saat ini. Nah jadi boleh jadi nanti kopi Indonesia ini merangkak naik ya, kalau seandainya kopi Brazil belum juga pulih ya, iklim di sana belum juga pulih sahabat tani. Dan juga permintaan tinggi. Nah ini permintaan tinggi ini menguntungkan kita petani kopi sahabat tani, menguntungkan kita. Jadi masih banyak sahabat-sahabat tani kita yang ingin beralih atau mencoba budidaya kopi, baik itu kopi robusta, baik itu kopi arabica, masih merasa tidak ada untung jika menanam kedua jenis kopi tersebut. Padahal ya menguntungkan sahabat tani. Kenapa saya katakan menguntungkan? Itu tadi ya, karena permintaan pasar itu sangat tinggi ya dari seluruh dunia. Dan juga ya sahabat tani, biarpun pengalaman saya di bidang kopi arabica, tapi saya banyak kawan yang bertani kopi robusta sahabat tani. Jadi kesamaannya adalah robusta antara arabica itu, kenapa saya bilang menguntungkan, karena dirawat nggak dirawat tetap berbuah, enggak banyak sedikit juga ada buahnya sahabat tani. Sama seperti sawit ya, dirawat nggak dirawat tetap ada buahnya. Nah jadi di sini kita belajar untuk cerdas bagaimana caranya, jangan sekedar ada buah tetapi bagaimana buahnya banyak. Nah itu ya, dan selalu bertahan. Nah jadi di konten saya sebelumnya ada saya bilang pada sahabat tani, kita belajar untuk bagaimana caranya mempertahankan kuantitas dan kualitas kopi. Kita pertahankan bagaimana caranya kita pertahankan kopi bisa mencapai puluhan tahun tanpa harus kita menanam ulang sahabat tani. Itu keuntungannya di kopi. Jadi di kopi ini sekali tanam
untungnya bisa kita raih puluhan tahun ya. Itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya, dirawat nggak dirawat, dipangkas nggak dipangkas, dipupuk nggak dipupuk pun masih ada buah, sahabat tani ya. Ini keuntungan di kopi kedua jenis tersebut, sahabat tani ya. Tapi kita di sini berfokus, kita usahakan kopinya terus melimpah lah ya, biar cuan kita melimpah ya, begitu ya sahabat tani ya. Dan walaupun misalnya sahabat tani, produksi di kebun kopi kita atau buah di kebun kopi kita berkurang sekalipun, karena kita nggak perlu memupuk, karena kita nggak perlu memangkas, masih ada buahnya, itu masih menguntungkan. Kenapa dibilang begitu? Karena menghemat biaya kita. Nah, jadi bisa dibilang syukur lah ya. Seperti kita juga mencoba menanam, seperti kita menanam tanaman serai ya, tanaman tebu gitu ya. Ada tanaman lainnya juga gitu. Walau dirawat nggak dirawat, tapi masih menghasilkan cuan, sahabat tani. Nah, dan apa keuntungan lain di kopi? Di kopi ini mampu bertahan, bahkan walau bagaimanapun iklimnya, selama tidak terkena layu fusarium, mampu bertahan. Nah gitu ya sahabat tani ya. Namun di balik mampu bertahan itu ada lagi perbedaan. Misalnya kopi robusta lebih menyukai suhu panas dan kurang menyukai suhu dingin. Walaupun kita kategorikan robusta memang tumbuh juga di daerah dingin, sahabat tani, tapi buahnya ya kurang bagus gitu. Dan Arabica itu dari MDPL 800 sampai 1600, sedingin apapun memang kopi Arabica itu memang menyukai suhu yang dingin dan cahaya matahari yang mencukupi. Namun bukan berarti Arabica menyukai suhu panas berlebih. Nah, kalau suhu panas berlebih itu kopi Arabica biasa mengalami kelayuan seperti kekurangan kalsium, keguguran pada daun ya, gitu ya. Itu bisa mempengaruhi juga, sahabat tani. Makanya tanam kopi Arabica di dataran rendah tumbuh juga, walaupun kita kasih naungan banyak tetap tumbuh ya. Tapi di mana kekurangannya, Pak? Buahnya berkurang, tidak banyak seperti di daerah suhu dingin, sahabat tani. Lalu robusta bagaimana, Pak? Kalau dari suhu panas kita paksa ke suhu dingin, kopi robustanya tetap tumbuh juga, tapi ya buahnya lumayan banyak, tapi kebanyakan busuk ya, busuk separuh gitu ya. Mungkin kopi robusta tidak mampu bertahan di daerah yang selalu berair atau tropis hujan ya, atau di suhu dingin pegunungan begitu ya, sahabat tani ya. Nah, jadi sebenarnya semuanya sudah ada kodrat masing-masing kan. Tanaman robusta cocok di mana, hidupnya di mana, Arabica bagusnya cocoknya di mana, hidup di mana gitu, semua sudah diatur sama yang Maha Kuasa, sahabat tani ya. Nah, lalu apa keuntungan lain, Pak, kalau bertani kopi? Bertani kopi ini berdampak sangat positif untuk petani kopi yang kopinya berproduksi, buahnya banyak, apalagi di saat kena harga ya, atau pas naik harga. Nah gitu. Tapi ada kerugian lain ini bagi yang punya kedai kopi ya, yang punya warung kopi ya, yang punya kafe itu biasanya kalau harga kopi di agen sana atau si pembeli sana atau si penampung sana mengalami kenaikan, maka kopi yang akan didistribusikan ke penjual lagi ya kan, atau distributor atau pengolah kopi itu biasanya akan ikut naik, sahabat tadi. Nah, jadi itu pasti memberatkan dan membebani pemilik kedai ya, atau warung atau kafe, sahabat tani. Nah, namun kita melihat juga ya, sahabat tani ya, banyak berita-berita dari sahabat tani kita di seluruh wilayah Indonesia ya. Ada yang mengalami dampak perubahan iklim, ada mengalami harga pupuk naik ya. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh petani. Saya rasa bukan hanya petani kopi ya, seluruh petani ya. Itu sebenarnya tidak perlu dipikirkan, sahabat tani ya. Kita sekarang harus fokus bagaimana caranya pinter pemangkasan kopi, sahabat tani. Itu yang terpenting sekali. Nah, tadi kita berbicara tentang harga kopi yang lagi naik ya. Nah, ini sekarang kita akan bicara faktor yang menyebabkan harga kopi menurun. Nah, memang sampai saat ini harga kopi belum bisa diprediksi karena terus naik, sahabat tani ya, naik dan terus naik. Alhamdulillah, ini bagi yang bertani kopi
yang petani kopi ini bersyukur sekali nih, harga masih naik, kita doakan terus naik sahabat tani ya. Jadi saya akan mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan harga kopi itu turun ya. Seperti misalnya peningkatan peningkatan atau penumpukan di saat panen kopi sangat banyak dari seluruh daerah menumpuk begitu ya. Itu biasanya bisa disebut panen global, itu biasanya mempengaruhi harga juga. Kemungkinan pengepul atau agen kehabisan dana untuk membeli dan menampung panen kopi tersebut atau buah kopi tersebut sahabat tani, itu biasanya terjadi ya. Dan juga sahabat tani ya, penurunan permintaan. Nah, jika permintaan kopi global menurun, itu biasanya terjadi begini sahabat tani. Kenapa harga kopi di Indonesia ini kadang-kadang ada nanti menurun total? Itu karena pengaruh dari kopi dunia. Artinya kopi Brazil, penghasil kopi nomor 1 dunia, mengalami panen raya atau panen global. Nah, sehingga memicu dan imbasnya juga terkena kepada petani kopi Indonesia sahabat tani ya. Itu sering terjadi di setiap tahunnya. Nah, namun kenapa di saat ini, dari tahun lalu sampai saat ini harga kopi makin naik? Karena memang kenyataan sahabat tani, di Brazil, petani kopi Brazil sekarang masih dalam tahap memperbaiki kebun mereka. Nah, karena telah terserang sangat lama oleh penyakit embun tadi ya, penyakit es embun itu ya, atau embun beku ya sahabat tani ya. Nah, dan juga biasanya, nah kembali tadi ke cerita nomor 1 nomor 2, sekarang ketiga itu kita kembali juga ke situ. Biasanya stok kopi di pasar dunia itu menumpuk total, memang menumpuk tajam gitu ya. Jadi para konsumen, walaupun kita tahu konsumen penikmat kopi seluruh dunia ini makin naik ya, jangan gitu, tapi kalau stok kopi menumpuk di luar angka gitu sahabat tani, itu juga bisa mempengaruhi harga kopi sahabat tani. Nah, jadi disitulah beberapa faktor yang kita alami, sama seperti petani cabai juga ya. Di saat kadang naik ya, mahal sekali harga, tapi di saat turun drop, nah sampai banyak itu saya tengok di berita, petani cabai kecewa lalu memijak-mijak hasil panennya, bahkan sebagian mencabut batang cabainya ya. Malah ada juga yang membuang hasil panen cabainya ke jurang ya. Itu banyak sekali kejadian di berita-berita yang saya tengok sahabat tani ya. Ada lagi yaitu dari masalah biaya produksi. Apa itu biaya produksi? Yaitu seperti kenaikan harga pupuk sahabat tani ya. Semakin naik harga pupuk, maka pastinya akan berkaitan dengan petani yang berbudidaya tanaman ya, itu sudah pasti ya. Jadi seperti misal kita tahu ya, kenapa sekarang harga-harga itu mahal, itu ada kaitan dengan pupuk, karena pupuknya itu mahal sehingga hasil panen pun harus mereka mahalkan. Nah, kalau tidak seperti itu sudah pasti modal mereka tidak balik. Walaupun kita tahu sekarang harga-harga baik sayur mayur ya, baik harga-harga apapun itu masih kurang mencukupi kebutuhan kita. Nah, ya, namun ya apalah daya ya, kita juga harus meneruskan, kita juga harus menjualnya, karena kalau kita nggak jual ya nggak sanggup juga ya, kita habiskan sendiri ya, begitu ya sahabat tani ya. Dan masalah apa tuh lagi, seperti masalah ketidakstabilan ekonomi itu juga sering terjadi sahabat tani. Seperti kebijakan-kebijakan pemerintah ya, yang membuat harga, dan juga kebijakan dari menteri-menteri pertanian itu juga mempengaruhi harga pasar sahabat tani. Jadi banyak sekali lah faktor-faktor yang harus kita hadapi ya sahabat tani ya. Oke, jadi saya rasa cukup dulu itu ya yang saya tahu sahabat tani ya. Sekarang begini pesan saya kepada sahabat tani, tanamlah dan terus menanam sahabat tani ya. Jika sahabat tani yang memang hobi bertani kopi, baik itu Robusta dan Arabica ya, jangan pikirkan harganya ya, dan jangan dilema sahabat tani, karena yang biasanya masalah harga naik dan turun itu memang hal yang lumrah dan biasa terjadi, bukan hanya kepada petani kopi saja, melainkan seluruh petani pasti mengalami itu. Ibarat kata seperti untung-untungan sahabat tani, kalau kita beruntung ya insya Allah kaya ya, kalau kita memang belum beruntung insya Allah berarti kita harus mencoba lagi dan bersabar sahabat tani. Karena
banyak juga prinsip teman-teman kita, teman-teman saya dimanapun ya, yang dulunya tidak hobi menanam kopi Arabica karena harga turun gitu ya. Begitu tahu saat ini harga kopi melonjak tajam, beliau baru memulai menanam begitu ya. Padahal beliau juga tahu ya, menanam kopi ini tidaklah singkat ya. Dari pertama tanam itu sampai berbuah itu membutuhkan waktu ya, sangat panjang. Ada yang 18 bulan dan ada yang 3 tahun. Nah, jadi kerugian beliau apa ya? Kerugiannya begini. Di saat hari ini kita menikmati panen dan dapat cuan banyak, malah beliau baru memulai tanam. Nah, gitu ya. Nah, itu kerugian besar untuk beliau, bahkan harus menunggu bertahun-tahun untuk membuahkan tanaman kopinya. Jadi jangan menunggu sahabat tani. Jadi kita jangan menunggu dulu orang di luar sana banyak menanam, lalu kita tonton, wah ternyata beliau kaya dari kopi, lalu kita mengikut gitu ya. Jangan biasakan seperti itu. Ikutilah prinsip dan ikutilah iklim dan ikutilah bakat sahabat tani ya. Kalau ada sahabat tani yang memang hobinya di petani kopi, lanjutkan ya. Harga naik dan turun itu hal biasa. Yang penting sekarang semangatnya harus luar biasa sahabat tani ya. Itu saja ya sahabat tani ya, penyebab harga kopi bisa naik bisa turun, dan keuntungan jika kita mau dan ingin berbudidaya kedua jenis kopi tersebut, baik Robusta ataupun Arabica. Oke, semoga memotivasi, dan mungkin ada petani kita mungkin yang ingin beralih bertani kopi, saya doakan sukses ya, bersabar, sukses, dan nanti akan rasakan bagaimana sih hasilnya menjadi petani kopi. Oke, kalau begitu sahabat tani ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.